Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Aini Fitria Ardiani Aniko, dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Dan kali ini kita ada di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang Enterprise Risk Management. Oke, sebelum kuliah dimulai, kita tonton video berikut ini. All organizations have risk. Risk is a fact of life and, of course, business. But how do you manage risks and balance them with opportunities that support the achievement of your organization's objectives? That's where ERM comes into play. Enterprise Risk Management, ERM for short, is all about achieving your organization's objectives and strategic goals, and eventually improving organizational performance. Think of the big things you want to accomplish in your organization. Now, think of the risks that could prevent you from achieving these very important organization-wide goals. Having an effective ERM process in place will allow you to accomplish your big goals by properly allocating resources, managing risks, and finding opportunities related to your strategic objectives. To put it another way, ERM looks at all the risks across an organization and manages the full range and impact of all the combined risks at an organizational level. By viewing risk holistically across your entire organization, you can determine the significance of each risk and how each risk could affect the achievement of your organization's strategic objectives. Oke, kita sudah melihat sekilas tentang IRM tersebut ya. Jadi apa sih sebenarnya IRM itu? Ada yang bisa jawab? Oke, IRM merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen perusahaan, yang mana hal ini juga diimplementasikan dalam setiap strategi perusahaan dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Jadi IRM ini merupakan salah satu yang penting karena dalam perusahaan itu pasti ada risiko. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang tidak ada risikonya. Jadi dalam hidup semua yang ada di dunia itu pasti ada risikonya. Seperti konsep tentang risk management yang sudah saya terangkan dalam pertemuan sebelumnya. Sehingga manajemen risiko merupakan salah satu hal yang penting terutama di level perusahaan. Dan Choso IRM yang beliau merupakan salah satu kumpulan atau merupakan salah satu bentuk perserikatan yang memang membahas tentang enterprise risk management atau risiko manajemen perusahaan itu dibagi menjadi beberapa hal, yaitu adanya lingkungan internal, adanya objective setting atau tujuan secara objektif, kemudian identifikasinya, bagaimana penilaian risikonya, bagaimana aktivitas yang harus dikontrol, kemudian yang paling penting dalam hal ini adalah terkait informasi dan komunikasi serta monitoring. Jadi hal ini juga ada dalam apa yang menjadi atau yang termasuk yang nantinya dipelajari dalam IRM itu sendiri. Oke. Yang pertama adalah lingkungan internal. Internal environment merupakan satu hal yang cukup penting karena lingkungan internal perusahaan itu sangat menentukan sekali risiko-risiko apa yang nantinya dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah misalnya adalah perusahaan IT atau perusahaan contohnya handphone misalnya atau gadget. Pasti mereka juga punya risiko tersendiri. Secara internal berarti berkaitan dengan manajemen. Manajemen itu sendiri ada manajemen tingkat atas, menengah dan juga bawah, lini bawah. Sehingga hal ini ada risiko-risiko yang diambil oleh misalnya adalah oleh direktur yang akhirnya akan mempengaruhi ke bawahnya, atau di sini adalah top down.
Sehingga apapun kebijakan yang diambil itu merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Misalnya ketika perusahaan mengeluarkan produk baru, maka otomatis biaya yang keluar adalah biaya promosi, kemudian apakah produk ini cukup laku di pasaran, sehingga risikonya banyak sekali, baik itu risiko dalam hal keuangan karena harus mengeluarkan modal, dan apabila ternyata produk tersebut tidak laku, pasti modal tersebut tidak akan kembali. Hal ini banyak contohnya, kita bisa melihat misalnya salah satu contoh perusahaan komunikasi, telekomunikasi, contohnya adalah BlackBerry. BlackBerry pada masa itu merupakan salah satu perusahaan yang cukup established, tetapi karena kalah dalam persaingan dengan Android dan juga iPhone, Android, maka BlackBerry pada akhirnya pun collapse begitu. Itu contohnya ya. Kemudian penentuan sasaran. Jadi dalam menentukan risiko tuh harus jelas sasarannya apa sih dalam perusahaan. Kemudian mengidentifikasi peristiwa apa yang pernah terjadi di masa lalu, itu menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki untuk masa yang akan datang. Kemudian harus dinilai, kira-kira misalnya tadi satu perusahaan mengeluarkan satu produk baru, kira-kira berapa risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Misalnya mereka investasi sebesar 50 juta misalnya, ternyata bisa nggak uang 50 juta itu kembali 2 kali lipatnya, misalnya menjadi 100 juta. Nah, kalau misalnya tidak, maka berapa persentase risiko yang ditanggung gitu, atau yang harus dipikul oleh perusahaan. Contohnya adalah mereka biasanya perusahaan mostly itu 20% dialokasikan untuk ketika ada risiko gitu ya. Tetapi mereka juga ada mitigasi risiko, bagaimana supaya risiko itu tidak berlanjut lebih dan juga merugikan perusahaan. Nah, di sini juga saya bilang tadi risk response atau bagaimana cara mereka mitigasi risiko itu juga merupakan hal yang penting. Dalam perusahaan itu sendiri ada satu divisi, yaitu divisi untuk risk management, yang mana mereka sangat-sangat capable untuk melihat kira-kira risiko apa yang nanti terjadi yang di masa yang akan datang. Contoh yang kita tidak bisa hindari adalah bencana alam misalnya, itu kan risiko yang unpredictable ya. Kemudian yang bisa diprediksi apa? Kerugian misalnya perusahaan dikarenakan produknya salah. Itu pun sebenarnya kerugian perusahaan itu banyak terjadi, tidak hanya di perusahaan telekomunikasi, tapi hampir semua perusahaan itu pun mengalami begitu. Jadi hal-hal tersebut yang memang harus benar-benar sekali diperhatikan begitu. Kemudian aktivitas dalam pengendalian risiko itu merupakan hal yang cukup penting juga. Kemudian informasi dan komunikasi dan informasi ini harus benar-benar amat sangat diperhatikan sehingga bisa memitigasi risiko. Komunikasi dan informasi terkait apa yang akan dilakukan itu harus menyeluruh ya, top down. Jadi harus ada komunikasi yang dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Dan juga perlunya monitoring, apakah kira-kira ada risiko lagi yang akan ditanggung di masa yang akan datang, dan tentu saja kita melihat dari peristiwa masa lalu dan bagaimana bisa memitigasi risiko untuk menjadi lebih baik. Nah, dalam manajemen risiko itu ada dua pandangan atau dua perspektif, yaitu pandangan lama dan pandangan baru. Kita bisa melihat di sini bahwa dalam pandangan lama mengatakan bahwa semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan. Begitu, high risk, high return, low risk, low return, middle risk, middle return, begitu ya. Tetapi dalam pandangan baru, manajemen risiko ini lebih bagaimana kita bisa mengadjust risiko. Risiko itu harus dikelola. Seberapa banyak mereka menginvestasikan, kalau pengelolaannya itu sudah benar, maka itu bisa meminimalisasikan risiko. Makanya di sini ada insufficient risk taking. Kemudian bagaimana mengoptimalkan ketika ada risiko dan menurunkan risiko itu sendiri bagaimana. Jadi di sini ada pola bagaimana mengadjust yang namanya pengembalian, atau ketika mereka investasi penuh dengan risiko, tapi bagaimana di sini mereka bisa mengelola risiko-risiko yang ada, sehingga walaupun misalnya
Kalau di pandangan lama ini kita bisa melihat misalnya mereka menginvestasikan sesuatu yang tinggi maka risikonya besar, maka di sini tidak berlaku lagi ketika mereka menginvestasikan suatu produk misalnya Apple, mereka membuat MacBook, contohnya mereka perlu dana investasi yang cukup besar, maka mereka bisa memitigasi itu dengan cara apa? Dengan cara kerjasama dengan berbagai macam divisi yang ada dalam perusahaan, baik itu marketing, finance terutama, kemudian operasional, IT gitu ya, sehingga bisa meminimalisasikan risiko. Kunci dari semua itu adalah komunikasi dan juga kerjasama dan juga pintarnya dalam memitigasi risiko atau pengelolaan risiko itu sendiri. Oke, nah ini merupakan contoh nyata ya bagi student, bagaimana sih kita melihat opportunity dari suatu risiko itu sendiri. Yuk kita bisa melihat contoh nyatanya. So you want to know more about your role in ERM? You might be asking first, what is ERM? The acronym stands for Enterprise Risk Management, but we like to say everyone is a risk manager. Don't worry, we'll come back to that in a minute. People often associate risk with bad things. However, this is a narrow view of risk. Risk is uncertainty. Bad things can and do happen, but conversely, so do good things. This is the challenge of risk management. Protect UC's assets by understanding the bad things that can happen and emphasizing the good. This is why we sometimes use risk and opportunity interchangeably. Within every risk, there is opportunity, and within every opportunity, there is risk. Seems pretty simple, yes? Here's where you come in. Risk or uncertainty is everywhere. Take our university as an example. Every event, building, student, faculty and staff member and department is exposed to some level of risk. This might be a scary proposition. Me, a risk manager? Because risk is everywhere, each of us can influence its impact on our campus and community. How? The steps are very simple, and you might be surprised that you do them already. Recognize risk or opportunity in your day-to-day work or environment. Investigate the impact of that risk or opportunity to the university community. Start taking steps to manage the risk or opportunity, and know who to go to for help. Rest assured, the fate of our campus community does not rest solely on your shoulders. We are all in this together. Literally the tens of thousands of people that live and work and play here, and our team can help. Enterprise Risk Management provides consultation on all risk areas. We've seen it all. We can help find a solution that manages the uncertainty in the situation you face. We look forward to working with you. Thanks for being a great partner. So you want to know more about your role in ERM? Jadi, tadi merupakan contoh ya, contoh yang nyata apabila kita bisa melihat risk management di sekolah gitu ya, dalam contoh universitas yang mana student itu juga ada yang namanya student loan yang tadi sudah dijelaskan dalam gambar tersebut tentang bagaimana pentingnya manajemen risiko, yang mana manajemen risiko itu once again tidak hanya dari level perusahaan tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus pintar dalam memitigasi risiko, termasuk dalam student yang tadi sudah digambarkan oleh video ya yang lebih simpel begitu. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada kerangka manajemen risiko. Sebagai tahap akhir yaitu ada yang namanya prasarana lunak, yaitu budaya risiko dan dukungan manajemen. Kemudian prasarana keras, yaitu adalah teknologi dan juga informasi serta prasarana fisik lainnya. Dalam proses manajemen risiko organisasi, perencanaan itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting karena di sini ada penetapan tujuan dan misi, kemudian penetapan target, penyusunan kebijakan dan prosedur. Kemudian dalam pelaksanaan itu sendiri ada yang namanya identifikasi dan pengukuran risiko. Kemudian ada yang namanya manajemen risiko, asuransi, diversifikasi, hedging, penghindaran. Kemudian ada yang namanya organisasi manajemen risiko seperti struktur organisasi, staffing, insentif, serta pengendalian. Di sini adalah evaluasi, pelaporan, dan juga komunikasi umpan balik. Nah, dalam proses manajemen risiko ini, tahap perencanaan merupakan 40% dari satu keberhasilan dalam manajemen risiko. Kenapa? Karena 60% itu ada di pelaksanaan dan pengendalian. Ketika kita punya perencanaan yang cukup bagus dengan tujuan yang jelas,
misi yang jelas, penetapan target yang jelas, serta kebijakan prosedural yang jelas, dan memang didukung oleh tim yang solid, maka itu 40% keberhasilan. 60%-nya di mana? Pada pelaksanaannya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi tadi yang seperti saya ceritakan, risiko apa sih yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik itu untuk perusahaan misalnya. Maka rata-rata perusahaan itu sendiri atau perusahaan asuransi kita bilang, itu pun asuransi merupakan salah satu perusahaan untuk memitigasi risiko ya. Jadi kalau tadi kita lihat di video tadi ada anak sekolah, mereka juga kalau kita sekolah, kita ingin sehat dan lain sebagainya, maka ada yang namanya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Asuransi itu merupakan salah satu cara kita untuk memitigasi risiko supaya ketika kita misalnya tidak punya uang berobat, kalau misalnya di Indonesia misalnya adalah BPJS, maka kita ada kartu BPJS misalnya. Pendidikan, dana pendidikan, kalau kita sudah mengasuransikan dana pendidikan, maka ketika anak ataupun kita sendiri nanti misalnya mau sekolah S1 atau misalnya mau SMA, itu pun kita sudah bisa mencairkan. Dan perusahaan asuransi itu sendiri itu pun mengasuransikan ya perusahaannya di reasuransi. Jadi ada perusahaan asuransi pun tidak mau ada risiko, maka cara mitigasi ada yang namanya reasuransi ya. Jadi perusahaan reasuransi Indonesia yang mana mereka kliennya berupa asuransi-asuransi yang ada di Indonesia. Kemudian diversifikasi itu juga penting. Diversifikasi produk ini yang banyak dilakukan oleh misalnya adalah Jarum. Jarum itu merupakan perusahaan rokok ya, tahunnya, atau misalnya Sampurna juga perusahaan rokok, tetapi ingat, mereka punya diversifikasi perusahaan yang cukup banyak. Jarum itu juga punya banyak lini bisnis, ada properti, kemudian ada Mall of Indonesia itu punyanya Jarum, Hotel Indonesia itu juga punya Jarum, kemudian mereka juga bibli.com itu juga punya Jarum, dan juga Sampurna pun ada juga Sampurna Agro, itu juga mereka main di bidang agrobisnis, itu juga punya Sampurna. Jadi mereka tidak hanya fokus di perusahaan rokok. Kenapa? Karena rokok itu semakin hari pemerintah melarang yang namanya rokok. Pemerintah pasti akan menaikkan setiap tahun yang namanya cukai rokok. Jadi rokok ini menguntungkan, tetapi tidak semenguntungkan pada zaman dulu, sehingga mereka punya diversifikasi bisnis yang lain. Itu yang dilakukan oleh banyak perusahaan besar. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengevaluasi pelaporan dan juga komunikasi ya. Komunikasi tadi tidak hanya dari top down, tapi juga down ke top, atau tidak hanya dari atasan ke bawahan, sebaliknya umpan balik bawahan ke atasan. Hal ini merupakan satu hal yang penting, lagi-lagi adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Saya kira cukup sekian belajar dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.